Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin, para panitia, ketua muslimat, ketua majelis ta'lim yang tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Senang sekali rasanya bisa silaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Ini kalau dilihat-lihat manggilnya ibu-ibu, teteh-teteh atau mbak-mbak atau gimana nih? Kakak. Kalau dilihat sih wajahnya sepertinya masih 17 tahunan gitu. Atau mungkin semangatnya yang 17 tahunan gitu ya. Yang hadir mudah-mudahan sehat walafiat, saya panggilnya para bunda aja deh. Karena sepertinya rata-rata sudah berkeluarga dan sebagian saja yang belum menikah. Atau ada yang belum nikah ibu-ibu di sini? Belum 2 kali. Kita doain yang lagi nyari jodoh, mudah-mudahan dikasih jodoh yang sholih. Ibu-ibu yang sudah punya pasangan di rumah, dijadikan pasangannya qurrata a'yun. Suaminya menjadi pemimpin rumah tangga yang salih, selalu mengingatkan istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pas sekali tema kita pagi hari ini menarik. Wanita berkelas syurga. Wanita berkelas syurga. Saya pengen nanya sama ibu-ibu yang hadir. Ibu sudah pernah lihat syurga atau belum? Tapi bisa membayangkan keindahan syurga atau tidak? Kira-kira menurut ibu-ibu para bunda yang hadir, syurga itu seperti apa? Indah aja udah. Jawabnya bagaimana lagi, susah ya. Indah ustazah. Jadi kalau kata para ulama dikatakan syurga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun fi qalbin bashar. Syurga itu malah ainun ro'at, nggak pernah mata kita melihat sebelumnya. Keindahan apapun yang kita lihat di dunia itu nggak seindah syurga. Ibu jalan-jalan ke luar negeri, bahasa anak sekarang healing, ya healing. Saya pengen healing ke Amerika, ke Eropa, ke Swiss, atau ke Venezuela, Australia dan lain sebagainya. Nyampe ke negara tersebut, Masya Allah indahnya ya Allah. Kira-kira gini kali syurga ya. Malah ainun ro'ats, gak sama. Walaupun kita ngelihat satu tempat tuh indah banget, indah bener, tapi gak sama dengan indahnya syurga. Karena gak ada mata yang bisa menggambarkan bagaimana bentuk syurga tersebut. Ibu, bunda, ngelihat laki-laki ganteng. Pernah gak ngelihat laki-laki ganteng? Di rumah sendiri ada ya? Suaminya ganteng apa enggak? Ya alhamdulillah ustazah, kagak ada gantinya lagi, gimana? Udah paling ganteng udah gitu ya. Kita ngelihat cowok ganteng, ngelihat laki-laki ganteng, kelak yang masuk surga Allah janjikan yang namanya bidadari buat perempuan, bidadari buat laki-laki, bidadara buat perempuan. Kalau kita bayangin ya Allah, gimana bidadari di surga, gimana para bidadara di surga. Ngelihat laki-laki seganteng apapun kalah dengan yang Allah siapkan nanti di surga. Makanya kalau ngelihat sesuatu yang indah jangan lupa keluar ucapan kalimat thayyibah. Subhanallah, masya Allah, Allah, hasbunallah wa ni'mal, atau yang paling ujung astaghfirullah. Kalau ternyata nafsu itu hadir. Karena kita kadang-kadang melihat lawan jenis nggak bisa ngontrol nafsu. Ibu-ibu sekalian, para bunda yang dimuliakan Allah, manusia itu seringkali susah melawan hawa nafsu. Saya belum masuk ke pembahasan syurga sama perempuan nih, ini panjang ya. Sekarang kita punya saudara di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih kemenangan. Ya. Yang di sini ngebantu pakai materi, mudah-mudahan dibalas sama Allah. Yang di sini ngebantu cuman pakai doa, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah. Jadi masing-masing bantuannya. Itu saudara kita yang lagi di Palestina sedang berjihad.
Maka ada 3 kalimat yang saling berkaitan, hampir mirip maknanya, jihad, mujahadah, dengan ijtihad. Apa bedanya Ustazah? 3 hal ini maknanya sama, berjuang, cuman beda. 1, jihad itu berjuang dengan fisik. Fisiknya yang berjuang, jihad namanya. Kedua, mujahadah. Mujahadah itu berjuang melawan hawa nafsu. Kalau jihad eksternalnya, perjuangan eksternal. Kalau mujahadah, perjuangan internal. Kita jihad melawan rasa malas. Datang ke masjid rahmatan lil alamin, ya Allah pengen ngelangkahin kaki, datang ngaji malas bener. Dia gerakin kakinya, bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah. Ya, itu jihad. Tapi jihadnya dengan fisik. Ngelawan nafsu, setan, hawa nafsu. Ini manusia itu berbuat maksiat, dosa karena 2 hal. 1, godaan setan, yang kedua hawa nafsu. Makanya kita para bunda kalau bikin dosa jangan nyalahin setan mulu. Ini kita males sholat nih, setan nih gangguin nih katanya. Kita nggak mau sedekah nih, setan yang goda nih biar saya nggak sedekah nih. Kita ngelawan sama suami ini gara-gara setan dari tadi ngomporin mulu. Kata setan, gue kagak ngapa-ngapain perasaan dari tadi gitu ya. Jadi 2 hal, setan, hawa nafsu. Setan goda, hawa nafsunya bisa dikontrol, nggak jadi maksiat. Hawa nafsunya menggebu-gebu, setannya kagak goda, jadi maksiat. Atau yang ketiga, setan dan hawa nafsu saling berkolaborasi. Setannya godain, ngebisikin, hawa nafsunya menggebu-gebu, habis jalan terus maksiatnya. Maka 2 hal ini, kalau kita bikin dosa jangan nyalahin setan mulu. Kadang-kadang dia diem baik dekat kita, Bu. Yang kudu dilihat siapa? Hawa nafsu kita. Bagaimana saya harus mujahadah melawan hawa nafsu. Kalau tadi jihad secara fisik, itu namanya jihad. Kalau jihad atau berjuang secara qalbun, hati, itu namanya mujahadah. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad ini berjuang dengan fikiran tuh para ulama kita, para imam mazhab, para fuqaha. Mereka berijtihad, berjihad dengan pemikiran, keilmuan, bikin kitab, bikin fatwa dan lain sebagainya. Kalau kita mah kayaknya mampunya baru 2, jihad dengan fisik dan jihad melawan hawa nafsu. Bu, Ibu, kadang-kadang marah itu mudah dikontrol apa enggak? Marah itu fitrah enggak? Fitrah. Ibu dalam sehari ngomel sama suami berapa kali? Enggak kehitung ya. Karena perempuan itu makhluk yang paling susah mengelola emosinya. Mari kita lihat perempuan berkelas syurga. Kembali lagi bagaimana keindahan syurga. Mala ainun ra'at, mata nggak pernah ada yang mandang tuh bagaimana keindahan syurga. Wala uzunun sami'at, nggak pernah ada yang dengar telinga bagaimana syurga itu. Al-Quran bilang syurga itu jannatin tajri min tahtiyal anhar. Ada yang namanya air mengalir di sungai. Isi sungainya ada, silahkan pilih. Mau itu susu, mau itu madu, silahkan sepuasnya makan, boleh. Itu baru kata Al-Quran. Tapi keindahan yang digambarkan oleh Al-Quran nanti masih lebih indah lagi syurga yang Allah siapkan. Wala khatron fi qalbin bashar, kita suka mikir diem, ngebayangin syurga itu bagaimana modelnya ya, tempat tidurnya kayak gimana, bangunannya gimana, emasnya seperti apa, perhiasannya sebanyak apa. Itu masih gak terbesit, saking indahnya. Maka orang-orang yang dapat syurga adalah orang-orang pilihan. Salah satunya adalah perempuan-perempuan yang kata Rasul kalau dia punya 4 hal dia jadi ahli syurga. Siapa mereka? Pertama, idza shallatil mar'a khamsaha. Perempuan yang sholat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, pinggirin dulu. Qabliyah, ba'diyah, pinggirin dulu. 5 waktunya dia getol. Fi awalil waqt, selalu awal waktu. Nih penghuni syurga yang pertama. Amin. Bu, Ibu, kita suka males kadang-kadang diriin sholat. Ya, nanti aja sholatnya kalau udah deket asar. Kadang-kadang azan datang kita udah ngeluh, cepet bener udah azan lagi.
Ini orang-orang yang keimanannya masih di bawah rata-rata. Kita doa, ya Allah, naikkan iman saya, tumbuhkan keimanan saya agar saya selalu rindu untuk sholat. Saya pengen nanya sama yang hadir, selama ini kita sholat kebutuhan apa kewajiban? Kebutuhan apa kewajiban? Masih di tingkat kewajiban. Orang kalau imannya sudah lebih tinggi, sholat bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Ibu, makan kebutuhan apa kewajiban? Kebutuhan. Dikasih nafkah kebutuhan apa kewajiban? Wajib apa butuh? Jadi nanti bilang sama suami, nafkah itu wajib, bukan butuh. Tapi butuh juga. Kalau nggak dikasih gitu ya. Kita makan kebutuhan. Tidur kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Ada orang nggak bisa tidur, pusing, abis itu stres dia. Tak tentu halang, nggak rapi jalan hidupnya. Kenapa? Kurang tidur. Maka kalau makan kebutuhan, tidur kebutuhan, orang yang beriman dia menjadikan sholat bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Ya Allah, saya belum sholat, ada yang kurang rasanya di hati saya. Ya Allah, saya tuh belum asar, kayaknya ada yang kosong di diri saya. Itu kebutuhan. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir sudah menjadikan sholat sebagai kebutuhan bukan lagi kewajiban. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi, perempuan yang sholat 5 waktu gak pernah dia tinggalin, dia penghuni surga. Yang kedua, wasamat syahroha, perempuan yang puasa di bulan suci Ramadan, gak pernah ketinggalan, gak pernah dia sengaja meninggalkan. Dia puasa di bulan Ramadan tuh puasa wajib yang sunahnya gak dikerjain. Senin, Kemis, Ayamul Bid, Sya'ban, kemudian puasa hari-hari yang lain dia nggak kerjain, cukup yang Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang model begini min ahlil jannah, ahli surga. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya. Idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha. Perempuan yang menjaga kesuciannya, kehormatannya. Dulu perempuan itu nggak ada harganya, lebih mahal odol daripada perempuan. Perempuan kalau mau dihargain dulu 1.000 dapat 3, saking murahnya. Mari kita flashback para bunda sekalian di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu perempuan nggak ada nilainya, nggak sama sekali dihormatin. Maka dalam sejarah hanya Islam agama yang begitu memuliakan perempuan. Apa semboyan Islam kepada perempuan? La yukrimuhunna illa karimun wala ahannahunna illa kahinun. Hanya orang yang mulia, laki-laki mulia yang dia muliain perempuan. Dan hanya orang yang hina, laki-laki yang hina yang dia menghinakan perempuan. Kenapa? Islam udah ngangkat perempuan setinggi-tingginya, tapi zaman sekarang banyak perempuan yang kembali kelakuannya ke zaman jahiliyah. Betul atau tidak? Coba kita buka media sosial, banyak perempuan yang udah kagak malu menjaga kesuciannya. Di TikTok ini lagi rame orang live perempuan sambil nunjukin auratnya. Viral, yang ngasih gift banyak. Insya Allah, ya Bu ya, saya lihat scroll TikTok beberapa kali. Padahal yang bikin video itu ada yang emak-emak, ada yang udah nenek-nenek. Kadang-kadang aduh mak, nek ngapain sih, udah ngaji aja, ngapain lagi gitu ibaratnya ya. Ini dia bikin video memperlihatkan belahan dadanya, memperlihatkan bajunya yang ketat. Ada yang ngasih gift, ada yang ngasih bunga. Thank you yang ngasih gift, terima kasih. Saya mikir suaminya kemana ya Bu ya. Ini banyak perempuan yang udah gak malu. Dikit-dikit ada lagu viral dia bikin lagu. Makanya emak-emak zaman sekarang itu kalau kumpul selain main handphone bikin joget bareng. Yuk bu, sini bu, sini. Kita bikin. Ya Allah ya Rabbana ya Masya Allah. Ini jadi muhasabah, jadi self reminder buat kita semua. Ya, apa sih yang mau kita dapat dari hal tersebut?
Ada untungnya apa enggak? Tapi dosanya dapat enggak? Dapat. Makanya perempuan yang masuk surga cirinya wahafidhat farjaha. Dia jaga kesuciannya, dia jaga kehormatannya, cuman dia kasih sama yang mahramnya, yang halal. Pokoknya kalau yang gak halal gak boleh ngelihat aurat saya. Makanya ada istilah begini, perempuan kalau bisa keluar rumah itu seperti wanita Hadramaut. Ibu tahu Hadramaut? Tarim sana, wanita-wanita Yaman ya. Itu tertutup bahkan sampai bercadar, menutup auratnya sebaik mungkin, menjaga auratnya. Kalau keluar rumah harus seperti wanita Hadramaut. Tapi kalau di dalam rumah sebisa mungkin kita harus ngalahin perempuan-perempuan Hollywood. Ibu kenal Angelina Jolie? Orang ini Tangerang Kota. Itu ada orang Hollywood, artis-artis Hollywood ya, Angelina Jolie, Katy Perry, siapa lagi namanya? Ya saya lupa juga ada itu ya. Itu wanita-wanita Hollywood kan bukan main seksinya, ya. Kita harus mengalahkan perempuan Hollywood kalau lagi berada di dalam rumah, jangan kebalik. Ini kadang-kadang kita keluar rumah terbuka, di dalam rumah tertutup, asal depan suami pakai jilbab panjang, pakai daster, kata lakinya lu mau ngaji kemana? Depan suami begini, Masya Allah tuh kalau bisa seterbuka mungkin, boleh nggak depan suami? Halal atau tidak? Pahala apa enggak? Silahkan, ibu mau model bagaimana juga boleh. Ya, jadi kalau depan suami yang halal, suami kita sendiri mau terbuka, mau pakaiannya model kurang bahan, ya, atau mau disebut baju dinas malam, mau ibu goyang seperti apa, mau joget-joget nih, kalau kita yang joget di TikTok haram, tapi kalau depan suami halal. Jadi silahkan, jangan sampai kebalik. Depan suami kita nggak pernah dandan, begitu keluar rumah kita dandan. Saya mau nanya, kalau depan suami pakai parfum apa enggak? Jangan-jangan parfumnya terasi, bawang putih, balsem. Pakai bunda? Pakai. Depan suami pakai make up enggak? Lupa kadang-kadang. Kalau mau ketemu suami, lipstiknya dipakai dulu enggak? Dipakai? Ibu beli make up mahal, ada yang dari luar negeri, ada yang impor dan lain sebagainya. Jangan cuman dipakai kondangan. Ada orang kalau kondangan hebohnya bukan main, tuh lipstik campur merah, kuning, hijau ditaruh. Kalah biji medek kadang-kadang. Tapi depan suami pucatnya luar biasa nih yang harus kita rubah. Bagaimana menjadi perempuan terbaik di mata pasangan kita. Wahafidhat farjaha, dia buka aurat cuma di depan suaminya. Ada tukang Gojek, tukang Grab yang nganter Shopee, Tokopedia, kalau kita ketemu harus pakai jilbab. Ibu kalau ngangkat jemuran pakai jilbab apa enggak? Pakai jilbab ustazah, tapi dasternya sepaha. Bisa larian depan tetangga kan? Nah, ini hati-hati, hati-hati. Kita punya aurat, kita punya aib, kita punya farji yang harus dijaga sebaik mungkin, jangan sampai dinikmati oleh yang bukan mahramnya. Jadi perempuan yang bakal jadi ahlul jannah, penghuni surga, kata Rasul adalah perempuan yang selama hidup di dunia mampu menjaga aurat dan kesuciannya hanya untuk yang halal saja. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, perempuan yang dikatakan dia ahlul jannah itu siapa? Wa ata'at zaujaha. Perempuan yang taat sama suaminya. Masih punya suami? Sering doain suaminya? Apa doanya buat suami? Mudah-mudahan buru-buru dah, gak usah lama-lama di dunia katanya. Nih hati-hati ya. Jadi doakan yang baik-baik buat pasangan kita. Kalau anak kita lagi tidur suka didoakan? Suami kita lagi tidur suka didoakan? Atau dicaci maki? Doain dua-duanya. Anak kita pegang dadanya, bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Di ubun-ubunnya doain juga Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sering-sering doain yang baik sama anak, sama suami juga begitu. Jadi kalau suami lagi tidur, doain di ubun-ubunnya.
Takut bangun ustazah katanya. Kita elus rambutnya, kita pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doain ya Allah, jadikan pasangan saya ini qurrata a'yun, suami yang salih, perbaiki akhlaknya, pegang dadanya, bacain sholawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu sering tuh. Istri yang taat, istri yang salihah, dia selalu berusaha menyenangkan hati suaminya. Dulu Fatimah radhiyallahu anha, Nabi punya anak namanya Siti Fatimah. Anak Nabi ada berapa, Bu? 7. Yang pertama satu, kecil benar suaranya ini, Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Yang keempat Zainab. Yang kelima Ruqayyah. Yang keenam Ummu Kulsum. Yang ketujuh Fatimah. Yang 6 anaknya itu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan Fatimah dari Khadijah. Bukan dari siapapun, dari Khadijah 6-6-nya. Tapi yang satu Ibrahim itu dari Maryah Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada istri Nabi yang lain Rasul nggak punya anak, termasuk Aisyah. Ya, anaknya cuman sama Fatimah. Nih sekarang kalau kita mau lihat hikmahnya, Ustazah, kenapa kok anak-anak Rasul itu umurnya nggak panjang-panjang? Yang umurnya panjang itu cuman Fatimah. Itu pun Fatimah meninggal ba'da wafatnya Rasul. Kenapa? Kok yang laki-laki nggak ada yang hidup, rata-rata wafat ketika masih usia kecil? Karena di sini Allah pengen memberikan pelajaran bahwa Nabi itu khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Kalau anak-anak Nabi yang laki-laki hidup sampai besar, mungkin umat yang lain mengira anak Nabi adalah penerus Nabi selanjutnya. Betul ya? Ini anak laki-lakinya nggak ada yang hidup saja, mantunya dikira penerus. Ali bin Abi Thalib, ada beberapa kaum ya yang menganggap bahwa Ali itu adalah penerusnya Rasulullah SAW. Padahal tidak ada. Khatamin Nabi, Nabi ini penutup dari para nabi. Jadi kalau ada orang Tangerang ngaku Nabi, jangan percaya. Di sini ada nggak yang ngaku Nabi di Tangerang? Nggak ada. Tapi kalau di Depok tempat tinggal saya, yang ngaku Nabi itu banyak. Ada tukang bakso namanya Tugimin, ngakunya Nabi. Coba kita bayangin kalau kita punya Nabi namanya Tugimin, enak apa enggak dengernya? Dari panggilan saja secara muruah dan wibawa udah beda. Kita punya Nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita sholawat rasanya tenang, nyebut nama Nabi kita, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi. Enak gak denger nama Nabi kita? Coba kalau kita punya Nabi namanya Tugimin, sallallahu ala Tugimin marhaban. Aduh, dari panggilan dan penyebutannya saja sudah tidak ada wibawa. Jadi pokoknya kalau ada yang ngaku Nabi, mau namanya Tugimin, mau siapapun namanya, itu jangan dipercaya, karena sudah ditetapkan bahwa Rasul itu adalah penutup dari para nabi. Ini zaman sekarang orang yang ngaku Nabi ada, yang ngaku malaikat ada, yang ngaku Imam Mahdi, yang belum ada yang ngaku Dajjal. Ya Bu ya, oh ini banyak yang udah ngaku-ngaku, apalagi Masya Allah dulu ada namanya Lia Eden. Lia Eden apa Lia Eden? Lia Eden ya. Lia Eden pengikutnya banyak. Jadi Indonesia ini Masya Allah, Indonesia adalah negara yang kalau kita jualan apapun laku. Ibu jualan baju laku, jual makanan laku, jual gosip.
Jual aliran yang ngaku nabi pasti ada pengikutnya. Saya bingung. Termasuk Lia Eden waktu itu dia ngaku jadi malaikat Jibril. Untung ngakunya bukan jadi malaikat Israel. Ngeri-ngeri sedap kita dengernya ya Bu ya. Itu ada atau tidak pengikutnya? Ada. Jadi Masya Allah kita hidup di zaman yang menjadi sumber fitnah sekarang. Jadi kalau disebutkan bagaimana keburukan zaman jahiliyah, zaman sekarang lebih dari jahiliyah. Dulu perempuan itu tidak dianggap, saya bilang tadi 1000 dapat 3. Perempuan zaman dulu itu cuman jadi pabrik pembuatan anak, cuman jadi tempat pelampiasan nafsu. Gak ada yang namanya pernikahan sesuai syariat Islam, gak ada yang namanya memuliakan perempuan di zaman jahiliyah. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang, begitu banyak kehidupan yang lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Dulu anak perempuan lahir jadi aib, dikubur hidup. Sekarang bukan cuman dikubur hidup. Belum lama ada berita bapak yang menghamili anak perempuannya, dan ketika anak perempuannya hamil lahir tuh bayi dikubur semua hidup-hidup. Mirip nggak sama zaman jahiliyah? Mirip. Ada anak melecehkan ibunya. Ada kakak laki-laki melecehkan adik perempuannya. Ini banyak kasus pelecehan seksual di mana-mana, dan ini lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah ada satu pernikahan namanya Ar-Royah. Jadi pernikahan Ar-Royah itu seorang perempuan, dia nancepin bendera di depan rumahnya. Siapapun laki-laki yang lewat ngelihat bendera itu tandanya boleh masuk ke rumah dan menggauli perempuan tersebut. Siapapun. Contoh, yang menggauli perempuan itu ada 10 orang, hamil dia. Siapa bapaknya kan bingung kadang-kadang kalau perempuan. Dipanggil kodi, hakim yang memutuskan. Oh dilihat 10-nya dijajarin. Dilihat nih bayinya miripnya sama siapa? Oh kalau hidung sama yang nomor 3. Oh enggak, kalau kulit nomor 5. Dilihat paling banyak kemiripan sama yang nomor berapa, maka yang ditunjuk harus menikahi perempuan tersebut. Dan itu diawali dengan perzinahan. Itu zaman jahiliyah. Tapi hanya Rasulullah yang orang tuanya menikah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Aminah, Siti Aminah dengan Abdullah itu menikah tanpa diawali dengan zina. Dua-duanya suci, dua-duanya terjaga, menikah, lahir Rasul. Masya Allah. Ya, itu keadaan perempuan di zaman jahiliyah. Mari kita lihat dalam beberapa pembahasan haid. Perempuan itu di zaman jahiliyah sama halnya diperlakukan oleh kaum Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu sama dengan kaum jahiliyah. Kalau ada perempuan haid itu harus diasingkan. Kenapa? Dia kotor, dia najis, dia buruk. Jadi kalau ada perempuan haid, itu orang jahiliyah, orang Yahudi harus dipisahin kamarnya tuh perempuan. Makannya harus misah, gak boleh ketemu sama suaminya, gak boleh bercampur sama suaminya. Bahkan kalau bisa dipasung, jangan nyampur, kotor, najis. Itu zaman jahiliyah. Beda lagi dengan kaum Nasrani di zaman dulu. Orang-orang Nasrani di zaman dulu, kalau ada perempuan haid itu boleh dicampuri. Maka datang syariat Islam. Islam memberikan syariat perempuan yang lagi haid itu memang kotor, tapi bukan berarti harus diasingkan. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Islam datang menjadi pembela buat perempuan. Perempuan lagi haid itu tetap boleh didekati sama laki-lakinya, sama pasangannya, sama suaminya. Tetapi hanya dari area pusar ke atas. Ini kalau kita masuk pembahasan belajar fikih, apa yang dilarang bagi perempuan haid dalam Islam? Sholat, puasa, masuk masjid, ya atau berdiam diri di masjid, tawaf. Kemudian bercampur oleh suaminya itu dilarang. Tetapi perempuan haid itu cuman dilarang dari area pusar ke bawah. Bersenang-senangnya. Dari area pusar ke atas diperbolehkan. Dan gak ada dalam Islam itu perempuan haid diasingkan harus dipasung, ada apa enggak?
kamarnya harus dipisahkan. Kata suaminya, kamu lagi haid, pindah kamar, jangan sekamar sama saya. Nggak, Islam nggak begitu. Boleh tetap mendekati perempuan yang sedang haid dengan batasan yang sudah ditetapkan. Makanya para bunda kalau lagi haid jangan sombong banget sama suami. Bu, kalau lagi haid jangan sombong banget sama suami. Ini lagi haid dipegang tangannya, lagi haid katanya. Emang kenapa kalau lagi haid dipegang tangannya ya? Lagi haid dipeluk sama suami, sana lagi haid. Kan kesian suaminya. Apalagi kalau yang istrinya haidnya 10 sampai 15 hari. Jadi silahkan saja, Islam gak pernah melarang kalau suaminya mau bersenang-senang dari pusar ke atas boleh. Tapi kalau dari pusar ke bawah itu haram, dilarang dan tidak boleh sama sekali. Jadi kalau kita belajar pembahasan fikih itu batasan-batasannya. Jadi perempuan zaman dulu nggak ada harganya, dikubur hidup-hidup, lagi haid diasingkan, warisan nggak dapet. Kalau ada pemilihan pemilu nggak boleh bersuara, nggak boleh bekerja, ya, cuman jadi pabrik pembuatan anak, pemuas nafsu seksual dan lain sebagainya. Tuh perempuan di zaman jahiliyah. Tapi datang tadi semboyan Islam, la yukrimuhunna illa karimun, wala ahannahunna illa kahinun. Laki-laki yang mulia dia memuliakan perempuan. Laki-laki yang hina dia menghinakan perempuan. Lihat bagaimana banyaknya ayat, banyaknya hadis yang mengangkat derajat perempuan. Bahkan Rasul bilang apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Kemudian lagi apa? Banyak sekali. Ada sahabat yang nanya, man ahakun nas bihusni sahibatin ya Rasulullah. Siapa orang yang harus saya paling berbuat baik sama dia? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Di sini Islam mengangkat derajat perempuan. Maka jangan sampai udah diangkat derajatnya sama Islam, di zaman sekarang kita turunin lagi derajat kita. Nauzubillah min dzalik. Nih, perempuan yang mulia adalah dia yang faham bagaimana fitrahnya. Apa fitrah perempuan? Mengandung, melahirkan, menyusui. Tapi ada perempuan zaman sekarang yang nggak mau ngandung. Ada yang nggak mau melahirkan. Ada yang tidak mau menyusui. Kenapa? Takut postur tubuhnya berubah, tidak cantik lagi. Coba lihat ibu, kita lihat di luar sana, di luar negeri, di Indonesia juga sudah banyak. Itu ada yang namanya sewa rahim. Jadi banyak perempuan-perempuan cantik yang tidak mau mengandung, melahirkan. Kenapa? Takut berubah fisiknya. Ya berubah sih berubah, emang betul ya. Cuman ya sudah, itu yang terbaik dari Allah. Ada yang sewa rahim, bahkan sewa rahimnya di rahim perempuan lain yang belum menikah. Ada lagi kalau di luar negeri itu sewa rahimnya sama gorila. Jadi anaknya dikandung di rahim gorila, nanti dilahirin jadi anak gorila gitu ya. Tapi tetap wajahnya manusia ini, Masya Allah. Sekarang perkembangan teknologi zaman, di luar negeri itu sudah banyak yang namanya sewa rahim. Gak mau nyusuin anaknya, dia ngambil ke bank ASI, tempat penitipan dan penjualan ASI-ASI yang sudah diperas. Hati-hati ibu-ibu yang suka pumping ASI. Kalau tidak ada keadaan darurat, jangan sampai kita kasih ASI kita buat anak yang lain. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan mahram antara kita, anak kita dan anak yang dapat ASI tersebut. Hati-hati, jangan sembarangan ngasih ASI. Ini banyak perempuan-perempuan yang gak sadar fitrahnya, mengandung, melahirkan, menyusui. Padahal tadi sudah jelas, kalau dia atau adzaujaha, dia taat kepada suaminya, dia menjadi perempuan yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kesuciannya, insya Allah dia akan menjadi ahlul jannah. Siapa perempuan ahli syurga? Kata Rasul ada 4 perempuan ahli syurga. Pemimpin para perempuan ahli syurga ada 4. 1, Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasul. Yang kedua, Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasul. Yang ketiga, Maryam bintu Imran, Siti Maryam yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Yang keempat, Asiyah imra'ah Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun.
Fir'aun. Kita bedain, kalau Aisyah istrinya Rasulullah, kalau Asiyah istrinya Fir'aun. Ini 4 perempuan yang jadi pemimpin di surga nanti. Dan kemudian kala itu Fatimah nanya sama Rasul, wahai Rasulullah SAW, siapa perempuan yang nanti bakal masuk surga setelah para ummahatul mukminin? Ummahatul mukminin tuh siapa aja? Para istrinya Rasul. Istri Rasul ada berapa? 11. 1 Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga, keempat, yang kelima Ibu kenal sama Aurel Hermansyah? Tahu? Suaminya teh siapa namanya? Atta Halilintar. Anaknya siapa? Aminah. Anaknya yang kedua? Pura-pura nggak tahu. Aurel punya ayah, siapa nama ayahnya? Anang. Istrinya Anang yang baru? Asanti. Mantan istrinya? Krisdayanti. Suami barunya Krisdayanti? Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi kalau nanya nama-nama artis beserta jajaran keluarganya, ibu-ibu hafal semua ya Bu ya. Tapi jangan sampai artis kita hafal, aktor kita hafal, keluarganya kita hafal, gosip terbaru kita hafal, sirah nabawiyah plus nama-nama keluarga Rasul kita nggak hafal, rugi. Jadi pulang dari sini ibu-ibu punya handphone, punya, langsung searching, buka Google, buka YouTube, siapa istri Nabi, ada berapa jumlahnya, keluar nanti di Google, keluar nanti di YouTube, betul ya Bu ya? Istri Rasul jumlahnya 11. Dua itu wafat sebelum wafatnya Rasul, Khadijah bintu Khuwailid dan Zainab binti Jahsy. Ini 2 perempuan yang wafatnya sebelum wafat Rasul. Sisanya 9 yang wafatnya ba'da wafat Rasulullah SAW. Kalau dalam Aqidatul Awam itu dalam satu syair disebutkan lebih mudah ya. Aisyatu wa Hafsatu wa Saudah, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum maradiyah. Ulangin. Ayo kita bareng-bareng ya Bu ya. Aisyatu wa Hafsatu wa Saudah, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum maradiyah. Sok. Belum hafal juga. Ya udah nanti searching di YouTube ya Bu ya. Silahkan syair yang mengumpulkan nama-nama para istri Nabi ada. Kadang-kadang kita kalau pakai lagu lebih cepat hafal, betul ya? Tapi kalau satu-satu kita sebutin Aisyah, Khadijah, udah itu doang yang kita hafal. Yang lain-lain kadang nggak hafal gitu. Itu ditanya sama Fatimah, ya Rasul, setelah ummahatul mukminin siapa nanti yang bakal masuk surga duluan? Apa kata Rasul? Yang bakal masuk surga setelah ummahatul mukminin itu adalah Ummu Muti'ah. Namanya Ummu Muti'ah. Kata Fatimah, siapa Ummu Muti'ah itu wahai Rasul? Silahkan engkau cari di sekitaran Madinah siapa itu Ummu Muti'ah. Cari tahu sendiri kata Rasul. Izinlah Fatimah kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, ya. Diizinkan sama Ali, datang Fatimah bawa anaknya Hasan, ketok-ketok ke rumah Muti'ah, kedapetan nih. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak langsung dibuka sama Muti'ah. Kenapa? Muti'ah nih perempuan ahli surga yang dijanjiin sama Nabi. Penasaran Fatimah, apa sih amalannya? Emang kayak gimana sih kok bisa masuk surga setelah ummahatul mukminin? Sama saya tuh kayak gimana sih? Dilihat, datang bertamu ke rumah Muti'ah. Ketika itu Muti'ah gak langsung bukain pintu, dibukanya dulu jendela. Shh. Siapa yang datang nih adab. Ada perempuan yang taat soliha, kalau ada tamu dia gak langsung bukain pintu. Dia lihat dulu dari jendela. Takutnya yang datang laki-laki yang bukan mahram, apalagi disuruh masuk haram kalau belum izin sama suami. Beda kalau yang datang keluarga sendiri, ayah kita, abang kita,
saudara kita nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain itu harus biizni azwajihina, izin dari suaminya. Muti'ah begitu adabnya. Ada tamu dia buka dulu. Shh, siapa yang datang? Oh ternyata Fatimah, dibuka pintunya. Wahai Fatimah, ada apa kemari ya Allah? Alangkah senangnya saya dapat tamu, putrinya Rasulullah SAW. Bu, kita jangankan putrinya Rasul, anak bupati, anak wali kota bertamu ke rumah kita, senang apa enggak? Disambut atau tidak? Oh yang kagak ada diada-adain kadang-kadang. Biarin sampai ngutang-ngutang, yang penting kita kasih tuh tamu yang terbaik. Ya, harusnya begitu, apalagi putrinya Rasul. Tapi apa kata Muti'ah? Wahai Fatimah, aku gak bisa ngajak kamu masuk ke dalam. Kenapa? Karena kamu bawa anak laki-laki. Saya gak berani bawa tamu laki-laki masuk ke dalam sebelum izin sama suami saya. Dan suami saya sedang tidak ada di rumah. Kata Fatimah, kalau gitu besok saya datang lagi, tolong izinin nih anak saya datang besok sama saya. Baik Fatimah, pulang Fatimah. Keesokan hari lagi datang, tok 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 dibuka sama Muti'ah. Wahai Fatimah, aku sudah izinkan kau dengan Hasan pada suamiku. Ternyata yang dibawa Fatimah bukan cuma Hasan, tapi juga Husain. Kan anaknya kembar Hasan Husain. Ya, anaknya ada dua nih, Hasan Husain. Kata Muti'ah, mohon maaf Fatimah, yang aku mintakan izin ke suamiku cuma Hasan. Husainnya belum. Kalau gitu besok balik lagi deh, saya minta izin dulu. Kalau kita orang Tangerang ribet amat nih orang. Anak kecil juga ya Bu ya. Masuk aja ngapa, orang belum gede, belum balik kok gitu ya. Tapi tidak dengan Fatimah. Baik, mintakan izin kepada suamimu. Kagum Fatimah, pulang. Esokan hari dia gak bawa yang lain-lain. Jangan dibawa Ali bin Abi Thalib, susah lagi izinnya nanti ya Bu ya. Dibawa Hasan sama Husain masuk bertamu. Ketika ngobrol sedikit ya antara tamu dengan tuan rumah dijamu. Gak lama suaminya pulang. Cium tangan. Itu Muti'ah, Muti'ah disambut suaminya. Kalau bahasa kita orang Tangerang mungkin begini Bu nanyanya, abang mau mana duluan? Dapur, sumur, apa langsung kasur? Itu bahasa kita ya orang Tangerang ya Bu ya. Cuman beda kalau Muti'ah nanya, ya zauji, wahai suamiku, apa yang engkau inginkan? Apakah engkau lapar? Apakah engkau pengen mandi? Apa langsung pengen istirahat? Itu udah disiapin sama Muti'ah semuanya. Kata suaminya, aku pengen makan dulu, dianterin makan, disiapin makannya. Setelah makan, pengen mandi, disiapin anduknya, disiapin pakaiannya. Ini Fatimah yang lagi bertamu sama anaknya nungguin cengok. Ini kita ngapain di sini ya? Katanya datang Muti'ah, wahai Fatimah, aku mohon maaf sekali sebagai tamu aku tidak bisa melayanimu karena suamiku udah pulang. Ini surgaku nih. Jadi harus saya layani dulu suamiku. Kalau engkau ada waktu dan berkenan mudah-mudahan nanti bisa bertamu lagi atau aku yang datang bertamu ke rumahmu. Pulang Fatimah, Muti'ah pun berlanjut melayani suaminya. Disitulah Fatimah nangis. Pulang, apa dia bilang, ya Allah, saya gak begini sama suami saya. Tapi Muti'ah bagaimana perlakuannya kepada suaminya, dia menjadikan suaminya sebagai sumber ketaatan, sebagai wasilah dia untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Fatimah nangis, apalagi kita Bu orang Tangerang. Betul gak? Kadang suami pulang bukan cium tangan, dibukain pintu aja kagak. Masuk bang, kagak dikunci. Betul ya? Kalau Muti'ah dia samperin ke depan pintu, dia cium tangan. Cium tangan ketemu sama guru, ulama, ustadz, ustazah. Kita cium tangan ngambil berkah. Ustazah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tuh kita cium berkah bolak-balik. Ama suami juga kudu begitu. Nanti ibu pulang dari sini, suami pulang kerja sore. Suami pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, papa. Kata suaminya, bini gua kesambet apaan ini tumben-tumbenan begini cium tangannya. Ya, jadi ambil berkahnya juga, ambil ridhonya suami kita. Sudah disambut dengan cium tangan yang hangat, digandeng suami kita, ayah lapar apa enggak? Ayo masuk ke dalam tuh. Itu perlakuan yang dilakukan oleh Muti'ah kepada suaminya. Kadang kalau kita buka pintu aja kagak, teriak dari dalam rumah, udah gitu nonton sinetron gak diakhirin dulu. Kata suaminya, mah lapar, ambil sendiri tuh di depan tujung saji udah ditutup. Udah masak rapi, ntar dulu ngapa ini sinetron belum kelar katanya. Nih Masya Allah, hati-hati, hati-hati.
Baik ibu-ibu maupun saya yang berbicara, mudah-mudahan ya kealfaan kita, kekurangan kita bisa kita rubah. Kita bisa jadi istri solihah, bisa jadi istri yang lebih taat, bisa jadi istri yang menjadikan suami wasilah masuk ke syurga. Mudah-mudahan yang masuk syurga bukan cuman kita doang, tapi suami masuk syurga, anak masuk syurga. Ini kalau ngomong-ngomong masalah syurga, tadi wanita berkelas syurga adalah yang seperti itu, yang kurang lebih perlakuannya sama seperti Ummu Muti'ah, yang kurang lebih dia punya 4 ciri yang tadi, sholatnya nggak ketinggalan, Ramadan yang nggak ketinggalan, menjaga kesuciannya, dia taat sama suami. Ini perempuan berkelas syurga semua. Lalu kalau kita bertanya, Ustazah, ini banyak pertanyaan biasanya. Katanya kalau perempuan nikah beberapa kali, dia bakal di syurga sama suami yang mana? Betul apa enggak? Ibu udah berapa kali nikah? Di sini yang hadir udah berapa kali nikah? Hah? Baru 1. Mudah-mudahan insya Allah nggak nambah lagi ya Bu ya. Sekali aja udah seumur hidup, insya Allah jodohnya panjang mudah-mudahan. Tapi ada yang jalan hidupnya berbeda. Suaminya meninggal, dia jadi janda. Janda ditinggal mati. Masih muda, akhirnya nikah lagi. Ini bingung, ya Allah, nanti saya kalau di syurga dikumpulinnya sama suami yang pertama atau suami yang kedua? Atau mungkin dua-duanya jadi suami saya di syurga? 3 dong totalnya, belum sama bidadara yang disiapkan Allah, gitu ya. Ibaratnya itu pasti jadi banyak pertanyaan. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ini hadis dari Anas, dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu pernah nanya sama Rasul, wahai Rasul, ketika kami para perempuan pernah menikah dengan beberapa laki-laki ya, misalkan sekali, 2 kali atau 3 kali laki-laki, kelak nanti kami itu dikumpulkan dengan suami yang mana wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan dengan yang paling bagus akhlaknya. Jadi suami yang paling bagus akhlaknya, paling baik ketaatannya, dia yang kelak dikumpulkan bersama istrinya di surga. Jadi nggak usah milih yang nomor 1 apa nomor 2, pokoknya yang paling bagus akhlaknya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini dari riwayat Imam Tobroni ya. Jadi Imam At-Tobroni mengatakan bahwa al-mar'u li zaujihal akhir. Perempuan kalau dia punya suami beberapa ketika di dunia, kemudian wafat nih, masuk surga, maka dia akan dikumpulkan li zaujil akhir dengan suaminya yang paling terakhir. Ada perempuan nikah 3 kali. Ya, kalau dari pendapat yang kedua, dia bakal kumpul sama yang ketiga. Bukan yang pertama atau yang kedua. Jadi itu ada 2 pendapat. Ya, pendapat mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Kita minta yang terbaik, nanti dikumpulkan sama siapa. Kalaupun takdir kita harus menikah beberapa kali, tapi doa kita mintanya sama Allah, ya Allah cukup 1 seumur hidup. Ya, jodohnya lama panjang dan insya Allah kembali kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak usah dipikirin Bu, ngumpulnya sama yang mana, ya. Terus jangan dipikirin, aduh ya Allah Ustazah, saya udah bosen bener sama suami saya sekarang di dunia, masa ketemu lagi di akhirat, masa di surga dia lagi begitu ya. Tenang, nanti kalau sudah sampai surganya Allah, tidak sama kelakuan, tampang, usia sebagaimana di dunia. Jadi nggak ada tuh yang namanya nenek-nenek kata Rasul, nggak ada yang namanya anak-anak, nggak. Semua menurut para ulama kisaran usia para penghuni surga itu sekitar 25 sampai 33 tahun. Ini ukuran tengah-tengah. Jadi masa muda yang tengah-tengah, 25 sampai 33 tahun. Ibu ketemu suami, nanti suaminya dalam wujud yang terbaik. Suami ketemu ibu dalam wujud yang terbaik. Nggak kayak sekarang tukang ngoceh, tukang ngomel, tukang nuntut dan lain sebagainya. Nggak. Karena kelak di surga tidak ada lagi nafsu. Orang kalau hidup di dunia masih ada nafsu, betul nggak? Nafsunya udah tercapai, udah kenyang dia. Kalau kita masuk surga, kita mau makan sebanyak apapun, gak ada batasnya. Mohon maaf, ya. Kita nanti mau bersenang-senang dengan pasangan kita sebanyak apapun, tidak ada batasnya. Kenapa? Karena disitulah kenikmatan hakiki yang Allah berikan lewat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
insya Allah yang hadir bisa jadi perempuan-perempuan berkelas syurga, perempuan-perempuan yang dirindukan syurga, dan perempuan yang kelak bisa mengajak keluarganya menjadi ahli syurga. Doa kita sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon redha-Mu, mohon syurga-Mu, ya, dan lindungi kami dari siksaan azab api neraka. Kami paham betul kalau masuk neraka kita nggak sanggup ya Bu ya, betul nggak? Ini kena kompor tangan kita kecipratan minyak aja udah sakit, apalagi ngerasain panasnya naru jahannam, api neraka. Ya Allah, nggak sanggup. Makanya kita minta ridha Allah, syurga Allah. Yang bikin manusia bisa masuk syurga bukan karena siapa yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang dapat ridha dari Tuhannya. Kalau Allah udah ridha, Allah bilang masuklah kamu ke syurga dari pintu manapun yang kamu mau, apalagi perempuan dengan 4 ciri yang tadi. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan itu ada buat kita semua. Saya nggak panjang lebar karena sudah 10:30 juga. Silahkan kalau ada sesi tanya jawab, mungkin boleh moderator atau panitia ya. Mangga silahkan ibu-ibu. Terima kasih Ustazah atas ilmu ya. Ibu dapat ilmu nggak nih Bu? Dapat ya Bu ya. Jadi 4 tuh Bu cirinya ya. Contohnya tadi itu ya. Apa tadi anak Nabi aja nggak bisa tuh yang ngikutin. Mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Ibu-ibu yang kami hormati, kami beri kesempatan untuk 2 pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Karena waktu sudah menjelang zuhur ya, kalau zuhurnya ini lebih cepat sekarang. Ada 2 pertanyaan dan nanti dapat door prize nih ya, kasih 2 aja. Oh ibu mau ibu satu lagi siapa? Satu di belakang ya. Oke silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebut nama wabarakatuh. nggak usah. Boleh silahkan, mau disebut Nama boleh saya nggak disebut? Hendayani. Mau tanya, kalau kita udah ngelayanin suami dengan sebaik mungkin tapi kelakuan suami kayak Dajjal gimana? Kayak Dajjal tadi. Habis apa yang pantas mengungkap? Ini teh curhat kayaknya. Bukan. Sok lanjut teh. Ya, udah itu aja Ustazah. Dikumpulin Udah itu aja dulu pertanyaannya ya. Ya, terima boleh. kasih. Sama-sama. Cuma 2 Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, apa benar perempuan yang meninggal duluan itu jaminannya surga? Terus kalau laki-laki yang meninggal duluan itu berarti laki-laki itu punya rasa sakit hati terhadap istri. Yang saya dengar seperti itu. Apa benar Ustazah? Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini pengen suami duluan apa ibu duluan? Bingung jawabnya. Kalau kita duluan takut emas-emas kita buat yang kedua ya Bu ya. Kalau suami duluan bingung kadang-kadang. Siapapun duluan itu yang terbaik menurut Allah. Gitu ya. Tapi saya baru dengar istilah itu. Ya. Jadi gini, perempuan kalau dia meninggal duluan, dia bakal jaminan syurga dengan catatan suaminya ridho sama dia. Ya, jadi ketika dia wafat, suaminya mengatakan, ya Allah, aku ridho dengan istriku, aku sudah maafkan segala kesalahannya, dan aku doakan mudah-mudahan istriku ini jadi penghuni syurga. Itu bisa dapat jaminan syurga. Kenapa? Karena ridho dan doa dari suaminya. Tapi kalau ketika kita meninggal, suami nggak ridho. Kata suaminya, ya Allah saya nggak ridho dengan perempuan ini. Terserahlah mau gimana pun ya, tapi jahat banget suaminya ngedoain gitu ya. Ini perempuan selama hidup nyakitin saya ya Allah. Akhlaknya nggak baik, nggak mau dibimbing dan lain sebagainya. Maka saya tidak ridho dan tidak mendoakannya masuk syurga. Wah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Makanya kita kebiasaan yang diajarkan oleh para ulama, kalau
kita hendak tidur di malam hari ataupun saat melakukan kesalahan dengan pasangan, buru-buru kita saling minta maaf. Bukan minta maaf sendiri, tapi saling. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami, apalagi sebelum tidur. Kenapa? Karena tidur itu kata para ulama adalah bagian dari kematian. Banyak orang yang tidur akhirnya nggak bangun lagi. Cuman bedanya kalau orang tidur, ketika tidur dicabut ruhnya, nah ketika dia bangun dikembalikan ruhnya. Kalau orang mati ruhnya dicabut nggak dibalikin lagi. Itu hampir sama, makanya tidur itu menggambarkan kematian. Jadi kalau mau tidur malam, usahakan saling minta maaf sama pasangan, mau sengeselin apapun pasangan kita. Justru itu jadi kunci surga. Ya, ibu-ibu coba lihat Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu kayak Dajjal apa enggak? Oh lebih-lebih itu ya, ngaku Tuhan. Jadi Fir'aun itu ngakunya Tuhan, sampai kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan Asiyah pun wafatnya di tangan Fir'aun, di tangan suaminya sendiri. Gara-gara Asiyah ngikut agamanya Musa. Nah, walaupun kita punya suami, dia apa bahasa kita sedajal-dajalnya, tapi jangan disebut dajjal juga. Ya, karena dajjal itu benar-benar kejamnya, Masya Allah. Suami kita nggak gitu banget deh. Ya, paling bahasa kita cuman ya ada sifat setan dalam dirinya Ustazah, udah gitu. Tapi jangan juga disebut suami kita setan. Kalau lagi marah dasar lu setan, oh nggak boleh itu ya. Setan itu kan maknanya adalah sifat buruk. Jadi syaiton itu adalah adjektif kata sifat. Setiap hal yang disifati buruk itu setan. Siapapun kita bisa jadi setan. Istri bisa jadi setan buat suami. Suami bisa jadi setan buat istri. Ada istri ngelarang suaminya bakti sama mertua, orang tuanya. Ini istrinya model setan. Tapi bukan setan ya, sifatnya kayak setan. Ada suami nggak mau bimbing istrinya sholat, nggak mau, ya durhaka sama Allah, nyuruh istrinya buka aurat, suaminya juga setan sifatnya, gitu. Maka sekali lagi, sebelum tidur, sekesel apapun kita, walaupun kita tahu yang salah nih suami, ini kadang-kadang mengalah itu bukan berarti kalah Bu, tapi mengalah itu lebih ke tawakal dan minta ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, udah deh saya nggak mau ribut, nggak mau panjang lebar, udah saya aja yang minta maaf. Bukan berarti kita hina, enggak, justru kita yang paling mulia. Kita berantem sama suami, minta maaf. Bang, maafin ya bang ya, kalau saya salah, walaupun saya dalam hati nih, walaupun saya tahu yang salah tuh situ suami bukan saya gitu ya. Cuma secara lisan maafin ya, minta ridhonya, cium tangannya. Ketika suami udah maafin, kita tidur, kalaupun kita meninggal, suami kita ingat, oh tadi saya berantem sama istri saya, ternyata istri saya nggak bangun lagi meninggal, tapi dia sudah minta maaf. Dia menunjukkan bagaimana perilaku istri yang salihah. Ya Allah, saya ridho sama dia, gitu. Ya, jadi ini kebiasaan para orang-orang solih, ulama-ulama sebelumnya itu kalau sebelum tidur saling maaf-maafan laki bini. Kalau kita enggak, beda. Mau tidur berantem sama suami, suaminya tidur di ujung, istrinya mau jatuh dari tempat tidur, di tengah tempat tidur kosong, nggak ada yang ngisi, ya tidurnya saling ngebelakangin. Oh Masya Allah nih, susah kadang-kadang memang direalisasikannya, tapi kurang lebih seperti itu. Istri yang dijamin masuk surga ketika dia dapat ridho dari suaminya, itu ya. Nah kalau dia nggak dapat ridho bagaimana? Wah berat, udah amalnya sedikit, dapat ridho suami enggak, ridho orang tua enggak. Lalu apa yang mau mengantarkan dia ke surga? Maka dari sekarang kita persiapkan hal-hal yang baik tersebut. Nah katanya kalau suaminya meninggal duluan, itu berarti suaminya sakit hati. Itu dari siapa Mbak? Baru dengar saya tuh katanya ya. Jadi kalau suami meninggal duluan, tandanya sakit hati sama istri. Itu saya baru dengar malah ya. Jadi kalau suami meninggal duluan itu tandanya sudah ajal. Ya Bu ya, bukan tandanya sakit hati. Kalau istri meninggal duluan juga tandanya sudah ajal, jodohnya sampai situ. Jadi kalau kita punya suami kita meninggal duluan, doain yang baik. Ya Allah, saya ridho sama suami saya sudah maafkan semua kesalahannya ya Allah. Maka ampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan dia juga ridho sama saya. Udah cukup. Gitu ya. Jadi saya baru dengar istilah begitu, nggak ada itu.
suami meninggal duluan karena sakit hati sama istrinya. Ya, di mana-mana orang pengen panjang umur. Ya, makanya ya kita doa sama Allah mudah-mudahan kita bukan cuman panjang umur tapi banyak amal kita. Karena banyak orang yang umurnya panjang tapi amalnya sedikit. Kita panjang umur banyak amal. Ya, tadi suami kayak dajjal katanya. Begitu ya? Betul ya, kelakuannya kita udah taat sama suami, udah bager, udah baik sama suami, tapi suami kelakuannya kayak dajjal. Hati-hati, jangan pernah nyebut dajjal. Karena seburuk-buruknya makhluk tuh diantaranya dajjal itu. Ya, doakan, doakan. Karena kadang-kadang yang jadi ujian itu pasangan sendiri. Sekali lagi, para bunda sekalian, gak ada manusia yang tidak Allah uji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dalam surah Al-Anbiya. Ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan keburukan, masing-masing punya ujiannya tersendiri. Ada yang ujiannya harta, ada yang ujiannya jabatan, ada yang ujiannya popularitas, ada yang ujiannya dalam keluarga itu anak, ada yang diuji dengan tidak punya anak, dengan lamanya perkawinan, ada yang diuji sama mertua sendiri, ada yang diuji sama ipar sendiri, ada yang ujiannya sama pasangannya sendiri. Jadi kalau suami kita mungkin saat ini belum baik atau belum memberikan feedback yang baik, husnuzon saja. Bisa jadi itu ladang kita untuk melakukan kebaikan. Bisa jadi itu ujian yang menaikkan derajat kita di sisi Allah. Kata Allah, aku uji lewat suami kamu, aku uji lewat istri kamu, maka pasangan bisa jadi ujian. Suami ganteng, baik, tetap ujian. Kenapa? Punya suami ganteng itu bingung ngejagainnya. Ujian apa enggak? Ujian. Banyak yang mandang, banyak yang godaan sana sini gara-gara suami kita ganteng. Punya suami tidak ganteng juga ujian. Udah nggak ganteng KDRT lagi. Ya Allah. Nah ini hati-hati. Kalau suami kita sudah ranahnya KDRT itu boleh dilaporkan dan boleh untuk meminta cerai. Ya. Tapi kalau suami kita masih bisa diperbaiki akhlaknya, masih bisa dinasehati, masih bisa dirubah dan diikhtiarkan, sebaik mungkin kita tetap berlaku baik kepada pasangan kita. Tapi kalau sudah sifatnya itu mengalahkan sifat setan, bolehlah itu dipertimbangkan untuk kemaslahatan rumah tangga. Ya, jadi yang tahu dan menjalani rumah tangga kita sendiri. Kita sendiri, maslahat atau tidak, lihat kita yang jalanin, gitu ya. Tapi jangan pernah manggil suami dajjal atau setan atau iblis gitu ya. Dasar lu iblis lah, dasar lu setan, jin dan lain sebagainya, hati-hati. Itu malah makin bikin sakit hati orang ya Bu ya. Sebaik mungkin jaga lisan kita, mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya? Sudah pertanyaannya? Demikian apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah ya. Jadi Ibu kita sudah bisa berkaca ya bagaimana Asia pun ya dengan mempunyai suami mungkin Ibu akan mengatakan melebihi daripada dajjal ya. Dia masih tetap patuh ya. Nah, sehingga hadiahnya surga ya. Makanya Ibu kalau mau hadiah surga ya sabar-sabar ya, sabar-sabar untuk menghadapi suami kita karena yang membolak-balikan hati juga Allah. Tadi Ustazah bilang kita doakan bagaimana suami kita supaya lembut hatinya ya. Karena sudah waktu monggo. Oh masih ada pertanyaan lagi, bonus. Oh Ibu silakan Bu. Nah, langsung saya ngelihat Ibu deh. Tambahan nih bonus ya Ustazah ya. Ya. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya bagaimana kalau suami kita itu tidak mendidik agama sama istrinya sama anak-anaknya, ya hanya sekedar nyari nafkah aja, tapi dia tidak misalnya nggak menyuruh sholat, nggak kamu nutup aurat ya, kamu jaga ya, kamu di rumah ya, pokoknya nggak seperti itu, hanya mencari nafkah aja, tapi dia tidak pernah mendidik agama, sehingga istrinya itu belajar agamanya keluar terus tidak dapat dari suaminya. Itu saja Ustazah. Ya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ada beberapa kriteria suami yang dia nggak paham agama dan tidak mendidik istrinya dengan agama, ya. Padahal suami yang ideal, suami yang baik itu adalah suami yang dia mampu mendidik langsung istri dan anak-anaknya di rumah, terutama pendidikan agama. Jadi kalau suaminya paham agama, suaminya yang langsung didik. Kata suaminya, kamu nggak usah keluar deh, takut jadi fitnah, cukup ngaji sama saya dalam rumah, ini bagus. Tapi ada suami yang dia cuma sekedar tahu agama dan tidak bisa menyampaikan, ya, dan gak ngelarang juga istrinya buat belajar agama. Kata suaminya, udah mah, karena papa juga gak lancar baca Qurannya, papa juga gak begitu tahu banyak tentang agama, ya udah mama keluar ngaji, nanti papa modalin, papa bawain uang buat ngaji di luar. Nah ini namanya suami yang bagus juga, walaupun dia gak paham agama tapi dia ngizinin istrinya. Ada model yang ketiga, model suami yang agama enggak paham, ngizinin enggak, ngelarang lagi istrinya keluar buat ngaji. Wah ini yang Masya Allah, luar biasa nih, agak sulit kalau kita temukan model suami yang begini. Jadi kalau kita punya suami, walaupun dia enggak didik kita dengan agama karena dia juga kurang paham, tetapi kalau nafkah dia bertanggung jawab, dia enggak pernah ngelarang kita ngaji, dan kadang-kadang dia masih mau mendengar nasihat kita, ini masih bagus. Setiap orang punya prosesnya untuk mendapatkan hidayah. Dari awal kita nikah tahu, saya punya suami yang kurang paham agama. Tapi alhamdulillah secara kelakuan baik, setia, tanggung jawab, gak pernah KDRT, gak pernah kasar sama istri, dan selalu support istrinya untuk ngaji. Alhamdulillah ya Allah, bukain hidayah suami saya ya Allah. Lembutkan hatinya, mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Dan istri yang baik, dia gak egois ngaji sendirian. Dia tahu suaminya jarang ngaji, diajak, ya, yuk kita ngaji bareng-bareng. Atau kasih tahu ya di situ ada pengajian, ayah datang seminggu sekali aja. Walaupun ayah tiap hari harus kerja nyari nafkah, tapi minimal seminggu sekali ayah ngaji. Ya, kalau ayah belum bisa ngaji keluar, minimal itu Quran ayah baca. Sholat jangan ketinggalan, tuh istri yang solihah, dia tetap ngingetin, doain. Apalagi suaminya gak pernah ngelarang kita ngaji kan, betul ya? Ada suami yang udah kagak ngasih duit, ngelarang lagi. Ya Allah ya Rahman, ibu ngaji datang minta duit sama suami, bang minta dong bang, mau jalan ke Masjid Rahmatan lil Alamin. Udah gak usah, gak ada duit katanya. Nah ini model-model yang agak susah tapi cukup didoakan. Ya bu ya, kalau suami masih mau sholat, alhamdulillah. Suami masih ngedengerin apa yang kita omongin. Siapa orang ketiga? Kalau ada orang tuanya minta tolong sama orang tuanya. Tolong dong mertua, ayah ibu nasehatin suami saya, kan dia pemimpin, imam. Gak mempan sama orang tuanya, minta sama saudaranya. Saudaranya kagak peduli, buru-buru nasehatin. Ini aja kadang-kadang berantem antar saudara. Ya, minta tolong sama guru. Ustadz, tolong dong ketemu sama suami saya, ngobrol. Mungkin boleh diajak ngaji kapan hari dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan dan juga lewat wasilah orang-orang ketiga yang bisa membantu untuk menasehati. Terusin doain ya Bu ya. Terus doain, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun tuh maknanya bukan cuman enak dipandang pasangan kita, tapi secara akhlak bagus, secara ibadah bagus. Ya. Secara agamanya bagus, itu makna qurrata a'yun yang terbesar dalam rumah tangga. Jadi insyaallah mudah-mudahan dikasih pasangan yang demikian. Jangan pernah lelah nasehatin, terus nasehatin, itu kita udah dapat kebaikan ya. Baik, sudah ya, Langsung doa ya Ustazah. ya. Baik ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di akhir sesi kajian kita yang insya Allah mudah-mudahan diliputi banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dijadikan kita istri yang salihah, dijadikan suami-suami kita suami yang salih, dijadikan anak-anak zuriyah kita anak-anak yang salih dan salihah, dan rumah tangga kita Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah, kelak bukan hanya dikumpulkan di dunia tapi di syurganya Allah Subhanahu wa taala.